Sidikpora Kebumen, Pak. Nih, di Sidikpora Kebumen. Jadikan host. Assalamualaikum. Kok aja masakan jajan? Ntar Pak, yang host malah jadi Pak Suprayitno, belum bisa nyalain mic-nya. Iya, nggih. Sampai satu Paranggayam. Nggih. Ini sudah pada hadir sih. Udah. Host. Iya, hostnya malah. Sudah ya? Malah dimatikan sama. Malah dimatikan. Dimatikan sama beliau. Berapa lagi? Iya. Dimatikan semuanya di lab. Iya. Semua peserta ya? Iya. Oh, alah. Ya udah. Dia nggak paham, jangan-jangan. Iya, Mas. iya nggak apa-apa dah. Nanti biar pada login lagi. Nggak apa-apa, pada login lagi. Oke. 19 sudah, Pak. Malah dimatikan. Nah, saya Pak Fajar tak jadikan co-host lah buat cadangan. Bu Ambar tak. Tadi aku tuh pengumuman penuh kemana? Enggak, sudah masih. Udah, di apa yang Ntar mbok ini Pak, mbok mati lagi tak jadikan salah satu kegiatan lain. mana ini. Udah. Nanti SMP 1 diajak ke Penjagoan. Tadi lemarinya masih bagus-bagus ya, Sudah kita komunikasikan ke sana. Jam berapa makan? Cek suara bisa terdengar? Terus Bu ini dikasih tahu Bu Heni. Sudah tadi kami komunikasi. Nanti sementara melalui mekanisme Kira-kira yang nggak harus sama lah. jadi seadanya yang nanti yang bisa dimanfaatkan. Lemari buku atau nanti ada operan itu bakal ada yang bertanya mungkin terbuka. Tak jauhin. Orang usah dimik-mik. One sec. I couldn't find Madeline in your Apple Music library. You can ask me to play a radio station, or ask for your music on a different app. Dikasih diskon. Udah tadi. Mesti peringatan dari. Peringatan apa zaman-zaman ini? Sini ya. Cek. Ternyata bentar mana? Jauh.
nanti pakai ini kan aslinya sister, ini kan fokus sama tengah, dan ini kan akan kalau ada hal-hal penting. halo Pak Kalau menurut saya ini berbagi praktik baik ya di SD, di sekolah lain, nggak hanya SD ini pasti. Karena 1, 2 tengah kok angkatan 1, 2, 3, berarti banyak sekali nanti. Dari angkatan 1 itu di sini belum ada yang sudah tuh Solo mana lagi gitu, saya lupa. Jawa Tengah, pokoknya seluruh Jawa Tengah angkatan 1, 2, 3 sekolahnya bisa saja kuliah atau yang kebetulan ini ya tergantung dia kuotanya berapa ribu orang yang Puhar ya. nah kemudian di-share-nya melalui YouTube. Artinya ini mungkin kan pasti ada narasumber yang untuk berbagi. Nah kalian sendiri bisa melihat akses lewat YouTube ya suatu itu karena ini bukan apa namanya, bukan kita sharing sih menurut saya. Suaranya diskusi bersama kita, tapi mendengarkan. Maka ya saya pikir kegiatan jalan terus saja. Bagaimana Pak? Ada surat ada. Berarti nanti kalau Pak Marteno ini dokter geser. Jatuh saya coba tak lewat, tapi nggak apa-apa. Pakai ini dok. Oh pakai handphone bisa. gitu. 2 minit, Udah, Pak. 2 minit. Tinggal dinyalain aja. Biar sambutan apa menyampaikan semua. Oh, Bu. Bu Aminah mana Mas? Maksudnya nanti mantau ini ya. Mantau apa namanya? Ada kalau ada pertanyaan. Hah? Masih udah? Oh iya. Nggak bisa dianmut? Ini maksudnya. Oh iya. Yang YouTube langsung masuk. Oh yang di situ. Suaranya langsung masuk. Iya iya. Ini Bu. Kliknya ke yang YouTube sudah masuk. Yang itu udah. Suaranya itu apa? Aplikasinya beda. Saya Pak, Oh iya. tadi kesalip ya Pak. Heeh. Bapak sehat banget berarti kejagoan di kejagoan. Tes. Bapak Ibu semuanya udah banyak nih yang hadir, Mas. Bisa dilihat, Mas. 105 Bapak. 100. 106. Alhamdulillah udah. Oke. Di YouTube berapa? 70. Oke, bentar sambil mempersiapkan. Nanti itu ya. Ini Mbak. Feedback lah. Feedback ya. Betul. Ada yang tuh ada pakainya. Udah Pak, siapa? Monggo Pak. Tuh. Iya. Pak Ibu sehat semuanya. Oke, alhamdulillah nih.
Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, matur nuwun. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya. Karena modal dasar untuk bekerja kita harus sehat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, di sini juga hadir langsung Pak Kabid SMP, Bu Kabid SD dan Bu Kabid PAUD PNF. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar saja saya mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Jadi, intinya bahwa mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat acaranya ya rapat dinas lah, biasa ngobrol-ngobrol kan gitu aja. Sudah lama nggak ngobrol. Terus nanti sebelum saya nanti masing-masing kabid monggo silakan menyampaikan apa yang menjadi program kegiatan yang harus dilaksanakan atau informasi-informasi apa yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu pengawas, penilik, kepala sekolah, baik SMP maupun SD dan TK seperti itu. Kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan, akan dilaksanakan mungkin dalam 3 bulan ke depan, ya silakan nanti masing-masing. Nah baru nanti saya terakhir seperti itu. Monggo Pak Martiono bisa lewat langsung dari situ. Jadi saya persilahkan Pak Martiono. Sini. Saya malah bukanya gitu. Dari sini aja. Ya. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kepala Dinas yang kami hormati, Ibu Kepala Bidang SD, Bidang PAUD PNF yang saya hormati, Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penilik, Bapak Ibu kepala sekolah baik SMP maupun SD semuanya yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini bisa bersilaturahim meskipun melalui media Zoom. Untuk bidang SMP sedikit informasi saja untuk program ke depan. Sepertinya program berkaitan dengan pembinaan minat bakat siswa, yaitu lomba-lomba siswa baik itu MAPSI, FTBI, kemudian lomba yang lain, kader kesehatan remaja itu akan fokus di 3 bulan ke depan atau fokus di Oktober ini. Untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu pengawas maupun sekolah untuk menyiapkan anak-anak sehingga nantinya siap mengikuti kegiatan pembinaan minat bakat tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan fisik, sarana dan prasarana, utamanya pada SMP-SMP yang mendapatkan bantuan DAK tahun 2022, mohon untuk dicek ulang karena ini sudah memasuki masa akhir kontrak, sehingga sesuai dengan target pertengahan Oktober finish. Jangan sampai nanti tidak finish dan mengakibatkan beberapa sanksi dari perjalanan kontrak. Ini utamanya bagi Bapak Ibu di SMP atau mungkin juga yang di SD yang mendapatkan DAK tahun 2022. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan rencana penerbitan SKTP tunjangan profesi guru, mohon sesuai dengan surat edaran terakhir dipersiapkan sehingga nanti SKTP di semester ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Terakhir, berkaitan dengan rencana penilaian kinerja kepala sekolah khususnya untuk Bapak Ibu kepala SMP, mohon nanti disiapkan. Kita juga ada program penilaian kinerja kepala sekolah di akhir tahun ini, dan untuk Bapak Ibu kepala sekolah monggo disiapkan juga program
penilaian kinerja guru di akhir tahun 2022, karena sesuai dengan edaran bahwa penilaian kinerja tahun ini akan menjadi dasar bagi penerbitan tunjangan profesi guru di tahun 2023. Demikian Bapak Ibu beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Oh ya, terakhir satu lagi mungkin untuk kegiatan Hari Kesaktian Pancasila besok pagi, mohon bisa dipedomani yang dari kementerian sehingga bisa dijalankan sesuai dengan panduan yang dari kementerian berkaitan dengan upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa dilanjut mungkin Bu monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kadin dan teman-teman Kabid, Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini bisa bertemu secara lengkap ya, insya Allah dari Pak Kadin, Kabid SMP tadi, kemudian Kabid SD, nanti Pak Ibu Kabid PAUD juga akan menyampaikan hal-hal yang penting. Dari saya hanya mengingatkan kembali saja ya Ibu dan Bapak sekalian, bahwa kemarin Ibu dan Bapak sekalian secara perwakilan dari semua kecamatan maupun semua zona sudah mengikuti kegiatan selama 3 hari berturut-turut, 2 hari yang terkait dengan BIMTEK UKS, kemudian yang hari ketiganya terkait dengan sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer. Saya mengingatkan kembali bahwa apa yang sudah disampaikan pada kegiatan tersebut, yang pertama terkait dengan UKS, monggo untuk bisa ditindaklanjuti di satuan pendidikan masing-masing, dan untuk dipersiapkan hal-hal lain yang terkait dengan lomba sekolah sehat maupun lomba dokter kecil yang akan dilaksanakan di bulan November yang akan datang. Kemudian waktu yang masih cukup panjang ini bisa dioptimalkan sehingga lomba LSS bagi sekolah-sekolah yang sudah dipilih dari masing-masing kecamatan akan lebih siap. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah asesmen nasional, bahwa berdasarkan Permendikbudristek nomor 32 ya tahun 2022, di pasal 11 dijelaskan bahwa mutu pendidikan di sekolah dasar itu tolok ukurnya ada 2, yaitu literasi dan numerasi. Kemarin Ibu dan Bapak sudah mengikuti pengisian survei lingkungan belajar, mudah-mudahan hasil tahun ini bagus sehingga nanti muncul di rapot pendidikannya juga bagus. Dan asesmen nasionalnya yang akan dimulai di akhir bulan Oktober, tolong untuk bisa dipersiapkan betul-betul, yang akan menyelenggarakan secara mandiri maupun yang menumpang, semuanya dipersiapkan dengan baik, dan persiapan dengan anak didiknya juga untuk ditingkatkan supaya capaian literasi dan numerasinya bisa meningkat. Mudah-mudahan bisa mencapai 1,9 ya, harapan dari BPPMP itu bisa 1,9, meningkat dari 1,7 1,8. Yang berikutnya tentang kegiatan pengembangan minat bakat, yaitu terkait dengan lomba MAPSI Ibu dan Bapak. Kemarin edarannya sudah kami sampaikan bahwa di bulan Oktober tanggal 3 sampai 6 nanti akan dilaksanakan lomba MAPSI tingkat kecamatan dari 10 cabang, dan dilanjutkan dengan tingkat kabupaten yang dilaksanakan tanggal 13 Oktober. Untuk dipersiapkan jago-jagonya supaya bisa bertanding dengan baik dan meraih yang diharapkan dari satuan pendidikan masing-masing. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, yang kemarin terkait dengan kewirausahaan, lomba-lomba untuk anak SD sudah saya sampaikan, tidak saya ulangi. Untuk yang lain-lain silakan tetap berjalan, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan lancar, aman, nyaman, untuk bisa dikondisikan di sekolah atau satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang kami hormati Bapak Ibu Kabid dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini secara daring. Mohon izin Pak Kadin untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan yang ada di bidang PAUD dan PNF, bahwasanya nanti di bulan Oktober, tepatnya tanggal 21-22, ada kegiatan porseni penilik tingkat Provinsi Jawa Tengah yang tempatnya di Kabupaten Kebumen. Kita sudah membentuk panitia semua struktural yang ada di Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen dan juga semua penilik, di samping ada ketua IP dan juga pengurus IP tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang mana pelaksanaannya nanti hari Jumat, pembukaan pukul 13, kemudian setelah pembukaan dilanjutkan lomba paduan suara dan nyanyi tunggal malam harinya, kemudian di malam hari itu juga dilanjutkan lomba bulu tangkis. Kemudian di pagi harinya masih ada lomba yang lain, yaitu voli, kemudian tenis meja, tenis lapangan. 2 hari tersebut pelaksanaan porseni penilik tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kami mohon bantuan dukungan Bapak Ibu semuanya, utamanya ini Bapak Ibu penilik yang sudah siap, karena nanti lomba yang dilaksanakan adalah mewakili Karesidenan, di mana Kabupaten Kebumen mewakili Karesidenan Kedu untuk paduan suara ini dipercayakan di Dinas Dikpora Kabupaten Kebumen yang mewakili Karesidenan Kedu. Semoga nanti mendapatkan yang terbaik, karena tahun sebelumnya sudah mendapat juara 1, tetapi nanti mudah-mudahan dapat meraih yang terbaik juga. Yang selanjutnya terkait dengan BOP PAUD, yang mana di tahap 1 yang belum salur itu ada 8, dan sudah kami koordinasikan secara tatap muka. Kemarin hari Selasa Rabu teman kami sudah koordinasi ke Kemdikbud, bahwasanya untuk BOP yang kemarin belum salur, ternyata meskipun belum salur itu tetap harus membuat perencanaan dan juga tetap harus membuat pelaporan meskipun pelaporannya 0. Seperti itu. Semoga nanti ke depan, karena kita juga baru tahu ternyata meskipun tidak salur harus membuat perencanaan sesuai dengan jumlah siswa yang ada di satuan pendidikan. Itu semoga nanti ke depan bisa salur semuanya, tidak ada kendala setelah kita mendapatkan informasi tersebut. Jadi nanti meskipun karena kemarin kita belum tahu kenapa tidak salur, sehingga yang tidak salur itu satuan pendidikan tidak membuat perencanaan. Lah ternyata kemarin sudah langsung, dan mudah-mudahan nanti bisa lancar di tahap 2 ini. Dan yang selanjutnya bahwa untuk terkait dengan BOP PAUD, nanti kami di bidang PAUD dan teman-teman akan melaksanakan MONEF di bulan Oktober. Semoga nanti semuanya administrasi baik yang sudah realisasi semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang terakhir terkait dengan IKM, bahwasanya untuk jenjang PAUD itu sesuai dengan SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 044, itu untuk jenjang PAUD yang sudah ditetapkan sejumlah 654, yang mana 550 itu terdiri dari TK dan yang 104 itu yang non TK. Kemudian non TK ini masih ada kendala, artinya karena untuk PMM-nya ini masih yang login itu masih 0 ya, sehingga nanti setelah ini kami mohon bantuan Bapak Ibu penilik untuk bisa intent mendampingi teman-teman yang
IKM yang non TK yang 104 itu menjadi PR kita untuk melakukan percepatan terhadap PMM. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon bantuan dukungannya Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun Bapak Ibu Kabid. Kalau Kabid Pora enggak saya undang memang. Nah, yang berkaitan langsung. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal juga yang saya perlu tambahkan. Yang pertama, kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas untuk mendorong teman-teman guru yang mendaftar sebagai guru penggerak ya, untuk segera mensubmit dan mengirimkan berkas istilahnya. Dari 930 pendaftar baru kirim berkas atau submit 143, masih banyak ya, cukup banyak, 787. Untuk itu kami mohon untuk bisa didorong untuk segera melakukan submit. Bapak Ibu yang saya hormati ya, bahwa beberapa hal juga saya tambahkan terkait dengan surat edaran mungkin yang Bapak Ibu Kepala Sekolah tunggu-tunggu, khususnya SD dan SMP negeri, terkait dengan komite, sumbangan komite ya. Dan di situ juga surat edaran menjelaskan terkait dengan pungutan. Yang tidak boleh itu adalah pungutan sesuai Permendikbud 75 ya dan 44. Nah, sumbangan itu boleh, dan cuman mekanismenya yang perlu nanti saya titip pesan ke teman-teman Kabid untuk bisa di mekanisme pertanggungjawaban dan penggunaannya ya, seperti itu. Karena masih ada laporan dari masyarakat bahwa ada sekolah SD di wilayah Bulus Pesantren ini yang bahasanya masyarakat tak tahu sendirilah ya, itu masalah bahasanya adalah pungutan, karena memang ternyata yang data yang diberikan ke kami itu adalah per kelas itu di sana udah ada nominalnya seperti itu. Jadi tidak yang namanya sumbangan kan kembali lagi bahwa itu adalah sukarela seperti itu, tapi jangan sampai ditentukan. Tapi yang data yang nyampe ke kami belum ngecek ya. Nanti Bu Am bisa merintahkan untuk konfirmasi ke SD yang bersangkutan untuk menyampaikan bahwa data ini benar atau tidak seperti itu. Dan alhamdulillah sampaikannya hanya ke saya, jadi tidak ke yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya, tunggu saja, sekarang esainya sedang naik ke Pak Bupati karena beliau meminta langsung untuk esainya adalah esai Bupati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya mungkin sebelum penutup ada yang ditanyakan, monggo silakan, nggak masalah. Saya batasi termin pertama 3 atau di ini Mas Wahyu dibantu stand-nya ada nggak? Yang di chat mungkin barangkali. Chatnya coba. Nggak ada. Kalau ada yang mau tanya mungkin angkat tangan, raise hand. Coba kita ini. Kalau belum ini. Sekarang bisa unmute sendiri. Kalau mau bisa. Ya. Monggo Bapak Ibu sambil menunggu teman-teman ada yang ditanyakan, saya sampaikan dulu bahwa kemarin pagi jam 7 ya, saya sudah dilantik oleh Pak Bupati mutasi ke dinas apa ya namanya, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan. Jadi per kemarin ya, seperti itu. Nah, dengan adanya pelantikan tersebut otomatis kami di Dinas Pendidikan apa istilahnya mutasi ya, ke Dinas Kelautan tersebut.
Nah, kalau tidak salah hitung saya di Dinas Pendidikan 1 tahun 29 hari ya, karena dulu akhir Agustus ya, kemarin dilantik tanggal 20 berapa? 29, 28 ya. 29 betul, 29. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua dalam kurun waktu 1 tahun lebih itu saya berada di Dinas Pendidikan, kesannya luar biasa seperti itu. Dalam artian ini pengalaman yang sangat berharga bagi kami memimpin sebuah dinas yang besar ya, dengan jumlah personil yang cukup banyak, ya, paling banyak lah mungkinnya se-Kabupaten Kebumen, dengan Bapak Ibu guru semua ya. Ternyata Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas dan pendidik semuanya saja yang ada di jajaran Dinas Pendidikan luar biasa, sangat bisa mendukung, bekerja sama baik dengan kami, dengan para kabid dan unsur-unsur yang lain yang ada di dinas, sehingga program-program di Dinas Pendidikan ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi di samping itu pastilah yang namanya manusia pasti ada kekurangan dan kesalahan ya, kami mohon dimaafkan seperti itu ya, dan saya mohon doa restunya biar nanti di dinas yang baru saya bisa melaksanakan amalan dengan baik seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati ya, karena memang waktu yang sulit sehingga kami mohon dimaafkan pamitan di lewat Zoom ataupun YouTube ini ya. Dan saya mohon maaf juga kepada sekolah-sekolah yang belum sempat saya kunjungi seperti itu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Tanpa dikunjungi pun saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati ya, kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu penilik ya, saya lagi pesan bahwa semua kebijakan yang dilakukan ataupun yang dikeluarkan oleh pimpinan kita Pak Bupati dan mungkin kebijakan kami juga tolong bisa dilaksanakan ya, dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas ya. Karena yang namanya tugas atau amanah kita sebagai ASN ya selalu harus siap seperti itu. Dan jangan takut-takut memberikan masukan ya. Nanti mau langsung ke beliau Pak Bupati ya silahkan, mau lewat kami yang ada di dinas juga tidak masalah, ada Bu Kabid, ada Kabid SMP dan PAUD dan sebagainya, ada Pak Sekdin juga. Karena memang saat ini saya juga belum menerima informasi siapa yang menjadi PLT, karena memang kemarin Disdik masih dikosongkan ke Disdiknya seperti itu, sehingga saya lagi mencari informasi kepada beliau Pak Bupati langsung siapa sih yang menjadi PLT yang ada di Dinas Pendidikan ini. Sebetulnya teman-teman Kabid Pak Sekdin juga udah bisa berkompeten untuk menjadi seorang PLT Disdik seperti itu. Tapi semua adalah keputusan dari Pak Bupati. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi disampaikan ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat ini dan memerlukan butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Saya mohon bisa mendukung dan memotivasi anak-anaknya, guru-gurunya ya, sehingga semua program yang ada di Dinas Pendidikan ini bisa berjalan lancar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya ya, selama kami di Dinas Pendidikan ini. Saya yakinlah 1 tahun pastilah ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu semua, luar biasa. Rasa hormatnya kepada kami yang ada di dinas juga sungguh pengalaman atau hal yang baru bagi kami dibandingkan dari dinas-dinas yang lain ya. Saya belum pernah mengalaminya, belum pernah merasakan rasa hormat, rasa apa istilahnya ya, rasa loyalitas dan kebersamaan yang ada di dinas
pendidikan ini beserta jajarannya yang ada di sekolah-sekolah. Setiap kami turun ke sekolah pasti sambutannya luar biasa kan gitu ya. Sehingga tolong itu tetap dipertahankan, tumbuhkan kembali rasa kekeluargaan ya. Jangan takut bertanya, sampaikan pendapat ya. Dan kami titip pada teman-teman kabid untuk bisa selalu berkomunikasi dengan para OPD lain dan dengan Polres dan Kejaksaan ya. Karena sekarang akhir-akhir ini kemarin banyak laporan masyarakat yang belum tentu, laporan masyarakat pun belum tentu benar ya. Insya Allah semuanya permasalahan insya Allah beres ya. Insya Allah tidak ada terjadi permasalahan yang berarti seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hati-hati dalam bekerja. Doa kami Bapak Ibu semua sukses dalam melaksanakan tugas Amin. bidang-bidang masing-masing. Bapak Ibu mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Berapa waktunya, berapa Mas? Sampai jam berapa? Bebas. Kita batasi aja ya. Nanti kan ini ada yang resen Bapak. Izin Bapak. Bapak Suprapto. Oke. Terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Prapto. Jagoan. Yang pertama tentang SE terkait dengan sumbangan komite, Pak Asep, untuk segera ada percepatan Pak Asep, karena besok sudah masuk bulan Oktober. Seperti apa mau berpikirnya seperti calon nomor 1. Kemudian yang kedua, kita melihat potensi atau kita mau melihat apa yang lanjut Pak. Halo. Lanjut. Yang kedua, untuk format APBS, apakah sumbangan nantinya yang dari komite itu tetap dimasukkan ke dalam APBS apa enggak? Karena kemarin ada referensi agar APBS-nya itu dipisah antara bos, kemudian kemarin kan rencana ada komite, sehingga komite tidak perlu dimasukkan ke dalam ranah APBS. Itu Pak, terima kasih. Tunun. Satu lagi nanti saya jawab atau teman-teman kabit. Pak Suparsino, monggo. Itu ada Pak Suparsino, monggo. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Ibu Bapak Kabid yang kami hormati, rekan-rekan pengawas SMP, rekan-rekan pendidik yang kami hormati, izinkan kami matur. Yang pertama terima kasih waktunya. Yang kedua, kalau diizinkan kami matur mewakili teman-teman pengawas dari SD, utamanya kepada beliau Bapak Asep Nurdiana, Kepala Dinas kita. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas bimbingan Bapak selama di distrik. Yang kedua, mohon maaf selama ini kami pengawas Pak selalu saja kami pengawas di SD merepotkan Bapak. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk memaafkan semua kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, mohon doanya Bapak, kami yang akan terus bekerja di dunia pendidikan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk melanjutkan tugas-tugas kita yang di kepengawasan, membantu teman-teman guru agar bekerja dengan baik, memajukan dunia pendidikan. Yang doa kami untuk Bapak, mudah-mudahan Bapak di tempat yang baru dapat melaksanakan tugas dengan baik, amanah, lebih bahagia, lebih nyaman, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebaikan. Jangan lupakan kami ketika kami akan berkomunikasi, izinkan kami untuk tetap bisa menjaga silaturahmi walaupun hanya lewat WA,
syukur suatu saat kita bisa duduk bareng, ngopi bareng untuk bisa Pak Asep. Itu yang saya sampaikan. Saya lagi selamat, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa nih? Pak Tubari, monggo. Pak Tubari. Ya Pak, bentar. Pak Tubari, Pak ini dulu Pak Selamat. Bisa didengar? Oleh, bisa didengar Pak? Jelas, lanjut. Halo. Jelas. Halo, jelas. Oke. Lanjut. Oke, terima kasih. Ya, ini sambil saya mengikuti penyegaran fasilitas tor di rumah Pak Sewu. Yang pertama terkait dengan tadi Pak yang ikut kegiatan guru penggerak. Hari ini tanggal 30 hari terakhir Pak untuk bisa disampaikan yang belum kirim Pak. Ini sangat bermanfaat. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan untuk Pak Kepala Dinas, dan selamat bertugas di Yanjalu, dan dimohon maafkan untuk pengawasan RW juga. Mohon maaf yang sebenarnya, dan tidak ada kita diantara kita tidak ada hal yang istilahnya kontraproduktif, tetapi mendukung kegiatan Pak semuanya. Dan itu yang perlu kami tanyakan itu Pak yang belum submit, karena hari ini adalah terakhir terkait dengan guru penggerak, karena untuk angkatan 7 sudah diumumkan akan 8, 9, 10 kan hari ini terakhir untuk bisa di submit. Itu daftarnya Pak bisa disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak Selamat Nurhalis. Tadi gimana ya tadi ya? Halo. Monggo Pak Selamat. Terima kasih Pak Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kami tanyakan. Ini sebelumnya saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Pak menduduki jabatan yang baru di Dinas Lingkungan Hidup. Mudah-mudahan amanah dan bisa melaksanakan tugas dengan baik Pak Kadin. Amin. Kemudian yang saya tanyakan ini masih terkait dengan kegiatan penggalangan dana dari komite atau wali murid. Ini mohon memang acuan utamanya adalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Tapi di Kebumen kemarin kan ada poin-poin khusus yang perlu ditekankan kepada sekolah sesuai dengan arahan Bupati. Mohon dalam hal ini distrik juga membuat semacam rambu-rambu atau SOP bagaimana sekolah dalam melaksanakan penggalangan dana melalui komite, sehingga nanti pengawas ini bisa mengawal terkait dengan kegiatan itu, mengacu pada mungkin semacam SOP yang nanti diterbitkan oleh dinas. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternuwun. Sementara saya jawab dulu. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, terima kasih atas doa restunya, dan insya Allah kami masih di Kebumen. Ketika ada hal yang perlu dikomunikasikan, bisa ya, kapan saja. Ya. Kalau mau ketemu ya janjian dulu seperti itu. Insya Allah waktu saya selalu siap sepanjang saya tidak ada acara dan kondisi kesehatan selama saya masih sehat seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi terkait dengan sumbangan komite, sekali lagi bahwa ini adalah sumbangan komite. Ketika yang di essay itu secara umum saja, nanti Bapak Ibu sebetulnya tinggal membaca di Permendikbud 44 dan
Dikbud 75 sih sudah jelas di sana ya. Yang jelas adalah sumbangan. Jadi yang sekarang ini masih terjadi, adalah adanya tersebut ditentukan besarannya. Nah ini yang menjadi salah seperti itu. Kalau sudah ditentukan sumbangannya berarti besarannya, kalau sudah ditentukan berarti itu adalah pungutan. Pertama itu. Termasuk juga infak tapi sekian seperti itu ya sama saja dengan pungutan seperti itu. Ya, istilahnya apapun sekolah dilarang melakukan pungutan. Nah, tapi kalau sumbangan yang dilakukan oleh komite itu tidak masalah, masih diperbolehkan seperti itu. Ya, rambu-rambu ini yang harus Bapak Ibu pahami ya, bahwa sumbangan ya tidak ditentukan dan tidak mengikat. Terus juga kalau kita baca lebih lanjut di yang namanya di Permendikbud 44, sekolah itu dapat menerima sumbangan, misalnya sumbangan itu dari alumni misalnya, terus juga dari komite aja boleh sebetulnya menerima sumbangan. Nah sehingga yang tadi ditanyakan oleh Mas Prapto, Kepala SMP Negeri 1 Pejaguan, mana sih yang harus masuk ke masuk ke RAPBS, mana yang tidak seperti itu. Nah ini yang harus memerlukan penjelasan lebih lanjut. Nanti saya mohon kepada Bapak Ibu Kabid untuk bisa merumuskan. Jadi seperti ini, gampangannya, ketika ada program misalnya dari sekolah itu membangun musola misalnya. Kalau membangun musola dari dana dukungan dari dana komite, Bapak Ibu semua tidak usah itu dimasukkan ke dalam RAPBS. Bentuknya nanti hibah setelah jadi dilaksanakan oleh komite, setelah jadi baru dihibahkan ke sekolah. Tapi di suatu sisi mungkin ada yang semacam sekolah menerima sumbangan dari komite. Contohnya mungkin kegiatan ketika melaksanakan peningkatan kapasitas bagi guru misalnya, yang dilaksanakan, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh komite, harus dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah. Nah itu dana itu ya boleh diterima oleh sekolah seperti itu. Nah itu dimasukkan dalam RKS. Jadi dalam proses perencanaan Bapak Ibu semua harus sudah bisa memproyeksikan mana sih yang kira-kira kegiatan apa yang bisa didukung oleh komite. Jadi dengan rambu-rambu kan ada semua tuh di Permendikbud 75 dan Permendikbud 44 itu apa saja sih yang boleh diterima oleh sekolah kan seperti itu, apa saja yang bisa didanai oleh komite ya, seperti itu kan. Tidak semua kegiatan yang bisa didanai oleh komite. Contohnya misalnya ada program kegiatan yang belum dianggarkan, ada program kegiatan yang kurang dari segi dana kok kurang, jadi dari anggaran BOS misalnya kurang, itu bisa dimintakan atau diberikan sumbangan dari komite. Nah terus ada lagi intinya bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah harus bisa memprediksi mana yang sifatnya dilaksanakan oleh komite itu tidak usah masuk. Tapi ketika sekolah itu menerima dari sumbangan komite ya itu harus masuk ke dalam RKS, karena di Perbub tentang penyusunan RAPBS di sana kan semua dana yang diterima oleh sekolah harus masuk harus masuk dalam RAPBS, sehingga di sana kan proyeksi sebetulnya. Karena kalau menurut kami pengelolaan keuangan daerah ketika sekolah menerima itu memang harusnya ada, mungkin bisa dibedakan ya nih Pak Martiono ya, nanti pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan yang ada di sekolah. Selama ini sekolah menerima, kalau di OPD ada bendahara penerimaan, tapi di sekolah kan tidak ada bendahara penerimaan, adanya bendahara pengeluaran. Nah, tolong nanti memang kita sadari, mohon maaf, jadi yang namanya komite ini, kemarin saja saya sudah ketemu dengan ketua komite SMP 1 yang mohon maaf SMP 1 yang sudah seperti itu, ternyata memang ada apa istilahnya ketidakmampuan. Jadi ketika komite itu mengelola dana secara sendiri seperti itu tanpa dibantu oleh sekolah, sehingga kita perlu peningkatan kapasitas bagi
komite dan anggota komite, terutama dalam bendahara dan pengelolaan keuangan di komite, terutama itu dulu. Nah ini saya mohon untuk bisa segera setelah SE ini turun dalam penyusunan, kapan penyusunan RAPBS? Awal tahun ajaran Oktober. Nah nanti mohon untuk segera bisa di kepala sekolah biar bisa memudahkan untuk menyusun RKS nanti di RAPBS, tolong untuk bisa disampaikan, disusun juga sesuai dengan regulasi yang ada, istilahnya SOP-nya lah, penyusunan itu. Karena memang tidak semua dana komite bisa diserahkan, ya. Maksud saya biar kepala sekolah itu enak pertanggungjawabannya, mana yang kepala sekolah harus pertanggungjawabkan, mana komite yang harus mempertanggungjawabkan, seperti itu. Jadi bahasanya kemarin kami dengan kabit-kabit sudah berembuk ketika sebelum rapat pleno, nanti kepala sekolah bertemu dulu, rapat dulu dengan ketua komite dan pengurusnya. Kalau syukur-syukur nanti pengawas di situ, pengawas binaan, sekolah binaannya bisa hadir. Nah, pada saat itulah kepala sekolah menyampaikan program-program kegiatan yang diperlukan atau yang memerlukan dukungan dari komite, seperti itu. Nah, dari situ baru komite melaksanakan pleno dengan wali murid, di luar kepala sekolah dan pengawas. Hasilnya baru disampaikan ke komite, seperti itu, kepada kepala sekolah. Nah nanti kami mohon juga pengawas untuk bisa memantau, dalam artian pada saatnya nanti berita acara rapat komite, pleno komite itu seperti apa. Di situ ada nggak ada unsur-unsur ke arah pungutan atau tidak. Nah ketika ada ya tolong diingatkan, seperti itu. Memang agak cukup rumit ya, tapi kemarin kita waktu mengunjungi SMP Negeri 1 Jogonalan, di sana memang sumbernya luar biasa ya, sumber pendapatan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu, dari guru, dari komite, dari yang lainnya. Yang jelas rambu-rambunya tolong nanti yang tidak boleh diterima oleh sekolah adalah misalnya ada sumbangan dari pengusaha rokok, pengusaha minuman keras, dan parpol. Itu yang rambu-rambunya. Kalau dari komite ya silahkan seperti itu. Tapi nanti tolong sekali lagi bisa dicermati dalam proses perencanaan, mana sih yang masuk, berapa sih proyeksinya yang masuk dana ke sekolah itu, seperti itu, selain dari BOS. Itu agar lebih cermat lagi, sehingga ketika ada yang mempermasalahkan, kepala sekolah tidak terlalu pusing, seperti itu. Nanti kalau ada yang mau nanyakan dana sumbangan komite ya serahkan ke komite, seperti itu. Pertanggungjawaban jelas, ini yang diserahkan ke sekolah, ini yang dilaksanakan oleh komite, sehingga di sana ada pertanggungjawaban yang jelas. Itu Pak Martino atau Bu Am mau menambahkan, silakan. Yang jelas Bapak Ibu Kepala Sekolah ini menunggu ya nanti percepatan. Insya Allah ini udah nyampe di Pak Bupati, karena Pak Bupati beliau sibuk dan kondisi saat ini masih di Jakarta. Nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut lagi. Mudah-mudahan tidak ada perubahan essay yang kita buat, seperti itu. Itu lagi ada yang tanyakan lagi? Ini siapa nih? Bu Ambar? Ya. Monggo Bu Ambar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, serta Bapak Ibu beserta menanyakan terkait dengan rapat pleno tadi. Biasanya kalau rapat pleno itu kan kepala sekolah menyampaikan laporan pendidikan kepada wali siswa, kemudian menyampaikan program-program kepada wali siswa, antara lain tentang laporan kependidikan, kemudian program-program tahun pelajaran
berjalan, ada penyampaian visi misi tujuan, ada KKM dan sebagainya, ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, mohon bertanya, ketika nanti kemasannya seperti itu, apakah boleh sebelum rapat pleno masalah keuangan, kepala sekolah itu menyampaikan hal yang seperti itu? Nah, setelah itu sudah tersampaikan, artinya program sekolah sudah tersampaikan, visi misi dan sebagainya sudah tersampaikan, karena sekolah juga harus menyampaikan sosialisasi program. Setelah itu, kepala sekolah beserta guru meninggalkan ruangan, diizinkan seperti itu apa tidak? Ataukah untuk penyampaian program-program laporan kependidikan serta laporan program sekolah tadi mengambil waktu lain? Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, tenun Bu Ambar. Saya balik bertanya coba. Mohon informasinya. Ketika rapat pleno itu ada nggak urutan-urutannya, tata aturannya yang harus dilakukan pada saat rapat pleno itu? Ada nggak regulasinya Pak David? Nggak ada. J. Ada yang pernah membaca aturannya? Ada nggak? Bu Ambar pernah membaca? Enggak ya? Tidak, hanya lazimnya biasanya itu kalau tradisi ada itu nanti diawali itu dulu. Nah, mungkin yang ada di Gunung sana nggak ada ya, nggak ada regulasinya. Diawali dengan potong tumpeng misalnya, bisa saja. Jadi gini, bahasa gampangnya itu biar masyarakat itu tahu aja. Bisa saja sih dilakukan kalau menurut saya seperti itu, tapi setelah penyampaian program dari kepala sekolah, ya kepala sekolah ya intinya ya pamit lah. Itu udah internal komite beserta wali murid seperti itu atau yang lain yang ada di situ. Jadi bisa. Jadi maksud saya jadi kepala sekolah itu ya ketika sudah rembukan masalah sumbangan itu, nah, kepala sekolah jangan sampai ikut di situ gitu, maksud saya seperti itu biar nanti berita acara pun tersendiri. Jadi berita acara rapat komite ini ketika sudah menentukan sumbangan dalam artian program yang dibutuhkan sekian, yang kegiatan mana saja yang akan didukung oleh komite. Nah ini kepala sekolah tidak ada di situ, di berita acara itu tidak ada tanda tangan di situ. Yang jelas itu adalah kewenangan penuh dari komite seperti itu. Itu mungkin Bu Ambar ya sedikit penjelasan. Kecuali kalau ada regulasinya harus terapnya harus itu ya. Atau mungkin kepala sekolah punya agenda lain untuk menyampaikan program sebelum komite, nggak masalah kalau menurut kami seperti. Mungkin lebih efisiennya seperti itu ya, mengeluarkan bolak-balik rapat kecuali kalau ada anggarannya. Mungkin itu ya Bu Ambar, Ibu semuanya. Bu Ambar. Siapa lagi nih? Ada lagi? Pak Suparsino mau ngopi di mana? Ini tanya Bu Am. Ngopi di tempat yang kira-kira bisa ngobrol Bapak. Waduh, bisa ngobrol. Iya, jangan di kantor, jangan di kantor, jangan di kantor. Iya, bisa ngobrol. Siapkan kopi istimewa. Ya istimewa harus spesial begitu Pak. Iya. Yeah, bisa diagendakan. Silakan. Kalau siap nggih. Terima kasih Pak. Minggu, Pak, karena terima kasih. Jalan malam minggu saya udah ada dengan teman-teman GTT. Monggo Pak, Bapak Ibu semua ada lagi? Yang Sadang mana Sadang ada SMP yang jauh, satap. Pak siapa? Paut, tanya ini. Kedi. Mau Kedi Sucipto itu. Sadang. Oh, Pak Pur. Iya, monggo. Pak Pur suruh masuk saja sini. Monggo Pak Pur. Oh, Pak Pur. Pak Pur mau tanya di situ, sini Pak. Jawab, jangan yang jawab. Enggak Pak Pur, ada informasi apa yang bisa disampaikan ke teman-teman penilik atau yang lainnya? Porseni. Mana Pak Pur? Enggak Pak Pur. Halo.
Itu belum. Oh iya. Sadar Resben. Enggak sadar. Suara saya masuk nggak? Suara saya masuk? Enggak juga. Pak Pur, silakan. Pak Pur, topinya di sana. Mana Pak Pur? Nggak bisa Pak Pur. Unmute mungkin Pak Pur ya? Udah unmute belum Pak Pur? Dari kepakalan. Jadi, Bapak Ibu yang lain, Mas Pak Pur kok nggak ada suaranya? Dari sananya, suara saya ada nggak? Pak Pur, suaranya. Pak Pur, dengar suaranya. Halo, assalamualaikum. Salam, Bapak. Pindah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami tanyakan untuk Permendikbud 75 ini berlaku untuk TK pembina dan SKP tidak Bapak atau kesetaraan. Terus yang kedua pada Ibu Kabid, Pak Kabid dan Ketua KPPS maupun Korwas, ini acara perpisahan Pak Kadinas kapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman Pak Pur, seingat saya nanti coba dicermati lagi yang namanya semua jenjang. Oh, iya. Jadi untuk Permendikbud 75 kan untuk semua jenjang ya. Di situ memang berlaku semua jenjang, baik swasta maupun negeri, ya seperti itu. Ya. Bahasanya apa? Pendidikan, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah gitu ya. Nah, jadi Permendikbud 75 itu berlaku untuk semua jenjang dan semua satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Itu Pak Pur. Untuk perpisahan kan nggak ada perpisahan. Kita selalu bertemu. Masih dekat, monggo silakan yang mau mampir makan ikan. Saya sudah siapkan tuh di laut, tinggal ambil sendiri. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang diinikan? Ibu Ambar, Pak Purda. Sudah. Nggih. Pak Martino mau nambahkan? Ya, untuk tadi penegasan tentang bagaimana mekanisme rapat pleno. Tidak masuk. Tidak masuk. Halo. Tidak masuk, Pak. Enggak ada ya, chat. Enggak ada. Di sini aja masuk. Sedikit Pak Kadin mohon izin menambahkan. Kami mohon untuk satuan pendidikan ya kami sabar sebentar karena proses surat edaran dari Bupati masih dalam
proses. Insya Allah untuk APBS bisa dikembangkan nanti di bulan Oktober setelah surat edaran Bupati terbit. Kemudian untuk tata kelola rapat pleno dan sebagainya, memang betul tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa harus diawali dulu penyusunan proposal tentang penggalian dana oleh komite sekolah atas usulan dari program-program sekolah. Ini selanjutnya untuk program di rapat plenonya, saya rasa itu soal teknis, tapi sekali lagi digarisbawahi bahwa penggalangan dana itu menjadi kewenangan ataupun otoritas dari komite sekolah, bukan dari sekolah atau kepala sekolah. Yang pertama kami tegaskan. Dan yang kedua tadi bahwa komite sekolah itu dibentuk di semua jenjang, baik yang didirikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat. Bisa saja dibentuk berdasarkan Permendikbud 75 tersebut bersifat gabungan antara beberapa satuan pendidikan. Jadi misalnya seperti di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta atau oleh masyarakat misalnya, maka dari jenjang SD dan SMP, ada SMA, SMK, mereka bisa gabungan membentuk komite sekolah bersama. Jadi mohon untuk kepastian mekanisme pembentukan komite dan sebagainya mohon dipahami di Permendikbud 75 2016. Hanya kami mengingatkan mohon pembentukan mengikuti mekanisme dan sekaligus diterbitkan surat keputusan kepala sekolah tentang komite sekolah tersebut, sehingga regulasinya atau secara dasar hukumnya ketua komite atau pengurus komite itu menjadi sah. Jangan sampai komite sekolah itu melakukan penggalangan dana tetapi tanpa dasar ada surat keputusan kepala sekolah tentang kepengurusan komite tersebut. Saya rasa itu Pak, terima kasih yang bisa kami tambahkan dan menegaskan. Turun. Ya, turun Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi tambahan penjelasan tadi lebih jelas lagi dan Pak Martiano pasti karena masih di sini dengan Bapak Ibu Kabid semuanya, itulah Pak Martiano CS ini yang akan mengawal setiap kebijakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir sekali lagi jalin komunikasi yang baik dengan teman-teman yang di dinas ini, siapapun itu nanti kepalanya, karena saya yakin semua yang namanya manusia aja ada kelebihan ada kekurangan. Yang jelas kita hormati siapapun yang menjadi nantinya kepala dinas, ya entah itu mungkin PLT dulu saat ini, mungkin dalam waktu dekat ada PLT. Dinasnya ganti kan? Jadi bahasanya kita sama-sama hormati yang menjadi tanggung jawabnya seorang kepala dinas seperti itu ya. Jangan takut memberikan saran masukan. Karena saya yakin Bapak Ibu semua itu kan mitra, bukan anak buah tapi mitra, mitra kami yang ada di dinas, sehingga kami pun menganggap bahwa Bapak Ibu adalah mitra, sehingga tidak ada yang saling menyalahkan seperti itu, tapi semuanya adalah memberikan masukan. Kita adalah membantu beliau Pak Bupati untuk mensukseskan. Gak masuk. Masuk nggak suara saya? Jadi kita semua yang ada di jajaran dinas pendidikan adalah membantu Pak Bupati untuk mensukseskan visi misi program Bapak Bupati. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir Pak Sungedi, monggo, ini ada yang disampaikan Pak Sungedi selaku Korwas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Kabid,
Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas dan penilik yang berbahagia. Terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan selamat kepada Bapak. Ini tugas yang baru, semoga tetap sehat, eksis, dan semoga depannya semakin baik. Yang kedua, kami melaporkan Pak. Kita yang pertama adalah SOP pengawas. Ini sudah dalam proses Pak. Ini sing saja, semoga Bapak nanti sebelum jengkar dari Dinas Pendidikan sudah selesai. Kami laporkan kemarin kami bersama mewakili Bapak di Dewan bersama Pak Bid dan Pak CSD. Itu ada 2 agenda penting yang ditanyakan. Pertama itu tentang zonasi untuk tahun 2023 sebelum dilaksanakan maka perlu dikoordinasikan lagi dengan tim Komisi A. Yang kedua, beliau menanyakan tentang pengawas. Kan pengawas ini pun kami jawab, pengawas bekerja sesuai dengan SOP-nya dan prosesnya ada laporan di setiap akhir tahun yang menjadi penilaian untuk pengawas. Yang ketiga, Bapak, bahwa DPR itu menyambut bagus kinerja Dinas Pendidikan yang semakin baik, apalagi dikuatkan oleh adanya Pak Kabid baru, Ibu Kabid baru dan Pak Sekdin dan dinas ini yang mampu mengantarkan tugas-tugas baru, utamanya penataan pengawas dan milik ini bisa membawa sistem zonasi wilayah ini menjadi harapan kita bersama lebih baik. Ya, itu saja Bapak, ini laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan tugas baru Bapak. Dan yang terakhir Pak, ini lupa, saya atas nama Korwas Pak ini mewakili kawan-kawan baik pengawas SMP, SD maupun yang lain yang mungkin saat ini belum bisa bergabung. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Semoga hal-hal yang sudah dilakukan ini menjadi kerjasama yang bagus. Jika ada yang kurang, jelas mohon dimaafkan Bapak, karena semuanya bisa berproses. Terima kasih Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul Pak Sungaidi. 2 agenda besar apa aja? Oh, jadi untuk jadi untuk yang pertama terkait dengan PPDB memang kemarin pada saat era saya ini memang ada sedikit saya rubah seperti itu. Karena apa? Karena menimbang di situ saya lihat ada ketidakadilan seperti itu ya. Ada ketidakadilan di mana ada istilah gampangnya apa istilah blank spot seperti itu ya. Padahal sebetulnya tidak ada yang blank spot, cuman memang kalah dari segi penilaian sehingga kami rubah, kami sesuaikan. Yang namanya adil kan tidak harus sama, sehingga dari yang daerah-daerah blank spot tersebut dimungkinkan dengan kebijakan PPDB kemarin dimungkinkan ada atau bahasanya ya lulusan kelas 6 SD itu bisa ada yang bisa masuk ke SMP negeri yang ada di sekitarnya. Terus yang selanjutnya bahwa pengawasan ini memang sudah jelas pengawas kita bekerja itu sudah ada aturannya dan SOP-nya juga sudah sedang dibuat, mana yang kegiatan apa yang dilaksanakan dengan tim, mana yang secara individual seperti itu. Yang jelas Bapak Ibu pengawas ya tetap masih memiliki sekolah binaan karena memang itu ada syarat dari regulasi yang ada. Sehingga saya yakin Bapak Ibu semua pengawas khususnya
bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemarin juga saya sudah sampaikan mohon maaf untuk pengawas SMP mungkin nanti bisa mengikuti, jadi karena dengan adanya beberapa laporan dari masyarakat seperti terkait dengan kedisiplinan para guru. Nah, bagaimana caranya kita menyiapkan atau melakukan pengawasan terkait dengan kedisiplinan guru ini? Ya, saya mohon Bapak Ibu pengawas, kemarin SD sudah dilaksanakan dan alhamdulillah luar biasa aja. Jadi ada bahasanya tuh ada suara yang masuk ke saya itu sekarang guru-guru itu sudah siap-siap standby ya sebelum waktunya, maksudnya jam 7 harus masuk ya jam 7 kurang sudah siap-siap seperti itu. Jadi karena memang Bapak Ibu guru itu ya, yang namanya manusia kadang ya sering hilapnya kan gitu, kadang malas, malas. Nah, akhirnya dengan adanya meskipun belum tentu sekolah itu akan menjadi tempat pengecekan oleh pengawas Zoom Meet ataupun Zoom yang lainnya. Nah, itu juga sedikit banyak efektif ya, untuk meningkatkan kedisiplinan para guru semuanya itu. Nah, ini yang perlu dilaksanakan juga di pengawas SMP. Jadi sekali-kali nggak usah diberitahu, dalam artian diberitahu mendadak saja kan gitu. Laksanakan Zoom Meet dengan saya pengawas SMP 1 Rembun misalnya. Pengawasnya siapa? Pak Selamat ya. Nah, Pak Selamat langsung misalnya setengah jam sebelum dimulai jam 7 misalnya Zoom Meet dulu dengan kepala sekolah dan teman-teman. Dan saya yakin hanya oknum saja lah, ataupun mungkin ada kepentingan sehingga para guru ini tidak melaksanakan atau tidak hadir tepat waktu di sekolah. Nah, sepanjang diingatkan juga kepada teman-teman guru melalui kepala sekolah untuk bisa selalu menghimbau ketika ada kepentingan ya sampaikan informasi kepada temannya atau ke atasan langsungnya, sehingga ketika ada kunjungan, ketika ada yang datang dari dinas ataupun dari inspektorat misalnya, kepala sekolah bisa menjawab, si A kemana? Oh, ke sini Pak, ini ada buktinya. Oh ya, ke saya, seperti itu. Sehingga kepala sekolah tidak kebingungan seperti itu ya. Termasuk juga kami ya. Ketika ada kegiatan yang dilaksanakan oleh mungkin organisasi ya, kan sekolah itu banyak tuh kegiatan yang dari PGRI, dari Pramuka seperti itu. Terus apa lagi Pak? Satu lagi itu PMR misalnya dan sebagainya. Koperasi juga kadang koperasi KPRI. Nah, tolong semua itu ada pemberitahuan, ada izin dulu seperti itu, sehingga ketika saya hadir ke sana, hadir ke sekolah ataupun bahkan dari siapapun termasuk Pak Bupati, ketika hadir ke sana kok ini kepala sekolahnya nggak ada, kemana, ada alasan yang jelas seperti itu, sehingga Bapak Ibu semua ya bekerja dengan nyaman seperti itu ya. Nah, kemarin untung saya datang ke salah satu SD, untung saya yang datang. Coba kalau pengawas yang inspektur yang datang mungkin sudah menjadi catatan, atau BKPSDM yang datang sudah menjadi catatan tersendiri, dan pasti itu dilakukan tindak lanjut dengan pemeriksaan ya. Jadi Bapak Ibu semua ya, kita adalah pelayan masyarakat yang mau tidak mau, yang kita sudah memilih profesi sebagai pelayan masyarakat, yang mau tidak mau masyarakat itu adalah raja ya, sehingga kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu Pak Sumedi, Bapak Ibu semuanya, saya kira waktu sudah hampir jam 11, yang sebentar lagi melaksanakan salat Jumat. Saya selalu siap komunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Kapan-kapan silahkan mampir, kalau punya acara kami tolong diinformasikan. Insya Allah kami terjalin, silaturahmi ini tetap terjalin. Bapak Ibu semua, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin saya hari Senin sudah efektif di Dinas Kelautan, LH Kelautan dan Perikanan ya. Mohon doanya sekali lagi mohon doa restunya dan tolong kami dimaafkan. Itu saja. Salam buat Bapak Ibu guru.
dan staf yang ada di sekolahan. Itu saja, sekali lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kemarin pengawas SD udah itu, Pak. Iya, sekolah mana? Oh, di mana gitu. Jadi sejak COVID gitu terus. Setiap pagi yo cek, tapi setelah pasca COVID ternyata sudah agak jarang. Jadi kalau karena semua sudah datang sih. Sehingga langsung bisa dipantau itu. Dulu kena jaring-jaring semua ya. Kalau kunjungan langsung itu kan paling sehari dapat berapa? Kalau pakai Zoom kan bisa sama sini sehari bisa berapa? Ya, efektif juga. Itu yang kemarin Pak Kadin sampaikan di kantor pengawas di Pak Mir. Terus paginya pada dilaksanakan. Jam 11 nggak terasa ya. Non sewu. Tadi di online tadi mau menyampaikan di sini saja Pak. Ini udah tamat. Yang ada di sini saya juga menyampaikan terima kasih Pak. Iya. Pak